Pada video ini kita akan membahas materi routing. Pengertian routing. Apa itu routing? Routing adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Proses ini dilakukan oleh perangkat router yang menelusuri tabel routing untuk menentukan jalur terpendek atau jalur terbaik menuju tujuan. Router memilih jalur terbaik agar data dapat sampai ke host tujuan dengan efisien. Untuk mempermudah, kita dapat mengibaratkan routing seperti petugas pos mengantar surat. Bayangkan kita ingin mengirim surat ke teman kita yang tinggal di kota lain. Kita menuliskan alamat lengkap di amplop, lalu menyerahkannya ke kantor pos. Nah, petugas pos tidak langsung mengantar surat itu sendiri sampai ke rumah teman kita. Tapi surat itu akan pertama-tama dikirim ke kantor pos lokal, diteruskan ke pusat distribusi regional, dikirim ke kantor pos kota tujuan, dan akhirnya tiba di rumah teman kita. Nah, setiap kantor pos di sepanjang jalan memeriksa alamat tujuan dan memutuskan mana surat itu harus dikirim berikutnya agar semakin dekat ke tempat tujuan. Nah, kita dapat mengumpamakan seperti surat dapat diumpamakan sebagai data, alamat di amplop dapat diumpamakan sebagai IP address, kantor pos dapat diumpamakan sebagai router, dan jalur pengiriman dapat diumpamakan sebagai jalur jaringan. Jadi, routing adalah proses memilih jalur terbaik agar data dari satu komputer bisa sampai ke komputer atau tujuan lain. Seperti petugas pos memilih rute terbaik untuk mengirim surat ke alamat tertentu. Perangkat routing. Perangkat utama untuk routing adalah router. Router adalah sebuah alat yang menghubungkan dua segmen atau lebih jaringan dan menyimpan informasi rute di dalam routing table atau tabel routing. Routing terbagi dalam dua jenis utama, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah routing yang rutenya ditentukan manual oleh administrator, dan dinamis adalah routing yang rutenya dipelihara oleh protokol otomatis. Routing statis cocok untuk jaringan kecil dengan topologi sederhana, sedangkan routing dinamis digunakan pada jaringan yang lebih besar karena dapat menyesuaikan otomatis saat terjadi perubahan topologi. Oke, jadi kita di sini akan merouting secara statik. Ya, pertama-tama hubungkan kabelnya menggunakan kabel cross. Ini fast Ethernet 0 kita hubungkan ke gateway gigabit Ethernet 1, terus gigabit Ethernet 1 kita hubungkan juga ke gigabit Ethernet 1 dengan menggunakan kabel cross. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyeting IP ini dulu. Nah, 10.2 yang kita setting ada dua. Yang pertama, alamat gateway-nya dan alamat IP address-nya. Nah, di laptop selanjutnya juga sama. Yang kita setting itu juga adalah IP address-nya dan default gateway-nya, serta tidak lupa subnet max-nya ya. Setelah kita setting ini, baru kita akan menyeting routernya. Oke, kita mulai dari router yang pertama dulu. Kita enable dulu. Kita singkat saja en, terus conf, enter, conf terminal. Nah, yang pertama kita setting interface 3 Ethernet 0/0 yang sini, yang kabel sini. Nah, oke. Pertama kita akan menambahkan IP address atau kita singkat IP add 192.168.10.1. Yang kita tambahkan ini adalah alamat dari IP gateway-nya ini. Nah, setelah ini baru kita masukkan netmax-nya 255.255.255, dan ini merupakan kelas C. Oke. 255.0 no SH, supaya setelah kita keluar dari router ini routingannya tidak mati, no SH. Baru kita export. Setelah menyeting ini, kemudian kita harus menyeting yang gateway 01-nya ini. Kita setting dulu INT Giga Ethernet 0/1 IP add 192.168.1.255.255.255.0 no SH. Sip, kita keluar. Nah, selanjutnya adalah kita merouting yang ini. Di routing yang pertama perlu kita routing adalah IP root
root. Nah, kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.2.0 spasi 255.255.0, terus alamat gateway yang ini 192.168.1.2. Nah, kenapa menggunakan yang belakang ini, biar saya jelasin dulu. Jadi ketika kita ingin mengeping ke alamat 2.0 atau router yang ini atau melewati yang ini, berarti kita harus melewati alamat gateway yang 192.168.1. Itu kita enter, terus 20.0 terus 3.0 30.0 40.0. Dah, maksudnya itu seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengeping ke alamat IP yang ini, kita akan melewati alamat dari router yang ini, Giga Ethernet yang pertama. Dari alamat Giga Ethernet router 1, kemudian kita N, lalu wide memory. Oke. Setelah itu kita untuk mengecek routingan yang berjalan, kita dapat memberikan perintah show running config dan enter. Di sini kita dapat melihat routingan yang berjalan. Nah, IP classes tuh, perintahnya sudah. Berarti kita anggap router 0 ini sudah selesai kita setting. Kemudian lanjut kita setting di router yang kedua. Kita buka CLI dan Ctrl C biar cepat. Terus enable dulu conf, enter, kita setting terminalnya. Nah, kita akan menyeting dari yang pertama, yaitu interface Giga Ethernet 0/0. Nah, di sini kita dapat menambahkan IP address untuk alamat laptopnya ini, IP add 192.168.20.1. yang kita tambahkan ini menggunakan alamat IP dari gateway si laptop itu tersendiri. Oke, baru no SH dan exit. Setelah itu baru kita tambahkan IP di Giga Ethernet /1 dulu. Interface Giga Ethernet 0/1. Kita tambahkan lagi IP add 192.168.255.255.255.0 SH. Nah, ini sudah add yang dimana router berarti saling terhubung. Selanjutnya kita tambahkan di gateway 02 ini INT Giga Ethernet 0/2, baru kita tambahkan IP address IP 192.168.255.255.0 SH. Set, langsung aja. Kemudian kita keluar. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan untuk meroutingnya. Perintahnya IP root. Kemudian kita ketikkan IP 192.168.3.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian 192.168.2.2 dan enter. Nah, maksud dari logika yang ini adalah jika kita ingin mengeping ke arah sini, maka kita harus melewati yang Giga Ethernet yang di sini, yang 2.2, untuk mengeping ke arah yang ketiga sini, yang 3 yang ada di kanan sini. Logikanya untuk seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi
setting yang ini, kemudian IP root lagi, kita ketikkan alamat IP root 192.168.190.155.255.168.2.2. Bentar. Nah. Oh, bukan 30.1. Berarti 30.0. Terus ini kita ganti 30-nya jadi 40. Oke. Terus 40, kemudian kita tulis. Nah, di sini kita tulis yang 10. Nah, tapi yang 10 ini kita ganti jadi 1.1, karena untuk ngeping ke 10 ini kita harus melewati yang gateway, alamat gateway 1.1 ini gitu. Untuk logikanya seperti itu. Situ N, situ baru write memory. Untuk menunjukkan routingan yang berjalan, kita dapat memerintahkan dengan perintah yang sama, yaitu show running configuration config. Oke, kita enter terus. Nah, di sini kelihatan. Nah, di dalam definisi ini dinyatakan untuk ngeping ke alamat 3.0 ini harus melewati gateway yang ada di sini, yang 2.0. Berarti untuk ngeping ke arah sono harus lewat yang ini dulu. Terus yang 30.0 juga sama. Kalau ingin ngeping ke sini harus lewat yang ini dulu untuk melalui ke alamat yang gitu. Begitupun seterusnya ke 40. Nah, kalau yang 10 ini kenapa beda? Karena kan dia ngepingnya ke arah yang sini, yang dimana untuk ngepingnya itu harus melalui router yang dengan alamat 1.1 ini, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk membuktikannya apakah sudah terhubung atau tidak, kita dapat melakukan ping. Nah, kita ping di command prompt-nya, habis itu kita ping 192.168 untuk membuktikannya, terus 20.2. Ini lagi proses. Nah, request timeout. Nah, sudah terhubung. Berarti kita anggap routingan ini sudah berhasil ya. Terus kita coba ke alamat 30.2 yang ke alamat yang di sana, apakah terhubung atau tidak. Nah, request timeout. Request timeout dan bisa. Kita coba lagi. Ternyata berhasil ya. Nah, untuk melanjutkannya juga sama. Di router yang 3 dan router 4 ini juga dilakukan seperti logika yang ada di router 1 ini, yang dimana kalau ingin ngeping ke alamat 10 harus melewati 3.1 seperti itu. Nah, untuk membuktikannya apakah ini bisa atau enggak, kita akan melakukan command prompt untuk memerintahkan ping ke alamat 192.168.10.2. Nah, ternyata berhasil ya. Terus atau kita coba ping alamat gateway-nya ini. Oke. Ternyata tidak ada masalah ya. Routing dinamis. Routing dinamis menggunakan protokol tertentu agar router dapat bertukar informasi secara otomatis dan memperbarui kabel routing saat terjadi perubahan jaringan. Dengan routing dinamis, router secara periodik atau terpicu saling mengirim update, sehingga router ditentukan oleh algoritma protokol. Berikut adalah beberapa jenis protokol routing dinamis: dari OSPF, IGRP, dan BGP. Jadi yang pertama-tama kita harus membuat topologi seperti ini dulu ya. Jadi di sini ada Giga Ethernet 00, Giga Ethernet 100, Giga Ethernet 0. Ini adalah antar hubungan yang dimana kabel dimasukkan ke Giga Ethernet 0/1 dan ini juga dimasukkan /1 itu maksudnya.
Terus untuk menghubungkan kabel dari router ke laptop itu menggunakan kabel straight, dan kalau dari router ke sesama router menggunakan kabel cross. Oke, jadi kita hubungkan kabelnya dulu ini ke pas Ethernet 1, hubungkan ke Giga Ethernet 0/0. Terus ini kita hubungkan kabel crossnya dari Giga Ethernet 1 ke Giga Ethernet 1 di seberangnya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menyeting IP ya, dengan menggunakan IP address 192.168.10.2 dan dengan menggunakan default gateway-nya itu 10.1. Nah, kita lakukan juga di setiap PC. PC ini juga sama, 20.2, dan ini untuk gateway-nya 20.1. Begitupun sampai PC yang keempat ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah langkah meroutingnya. Kita klik CLI, kemudian Ctrl C, lalu kita enter, kemudian kita enable dulu, terus kita pencet conf terminal. Setelah itu set interface Giga Ethernet, atau kita singkat saja GI 0/0 untuk menyeting alamat yang router yang ini. Nah, baru kita tambahkan IP add atau IP address 192.168.10.255.255.255.0 no SH. Tujuannya supaya kita keluar tidak mati routingannya. Situ baru kita keluar. Nah, setelah kita setting yang ini, baru kita setting yang Giga Ethernet 0/1. Kita setting dulu. Giga INT Giga Ethernet 0/1. Kita tambahkan IP-nya, IP add 192.168.255.255.255.0 baru no SH biar tidak mati. Sip. Nah, ini sudah up. Kemudian baru kita keluar dulu. Nah, setelah ini baru kita masuk ke langkah routing secara dinamisnya, yaitu dengan menggunakan read. Perintah pertama yang kita lakukan adalah dengan mematikan router read. Enter versi 2, atau kita singkat saja V2. Nah, pertama kita masukkan network yang pertama, network 192.168.1.0. Nah, ini kita masukkan alamat network yang gateway-nya ini. Nah, terus baru selanjutnya yang 10.0 kita masukkan alamat yang laptopnya ini. Baru no auto summary. Oke, ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan menyeting di router yang kedua. Oke, kita klik routernya dulu, situ masuk ke menu CLI, baru Ctrl C, kemudian enter. Kita pertama-tama harus enable dulu. Oke, enable, baru conf, terus kita setting interface Giga Ethernet 01 saja, 0/0 dulu, baru masukkan IP addressnya, IP add 192.168.20.1. yang kita masukkan ini adalah alamat IP gateway. Oke, /24 1. Oh, ternyata tidak bisa, berarti 255.255.255.0 baru no SH. Nah, lihat di sini sudah jaringannya sudah terhubung ya. Kemudian baru kita keluar, terus baru kita setting di interface Giga Ethernet 0/1 yang sesama ini, yang menghubungkan antar dua router ini. Oke. Kemudian kita perintahkan IP add atau IP address 192.168.255.255.255.0 no SH. Oke. Nah, di sini kan juga ada berseberangan dengan gateway 02 di router yang ada di sebelah kanan ini. Ini. Nah, kita juga hubungkan. Kita tambahkan IP di gateway 2 ini. Kita masuk ke menu interface gateway. Ini kita keluar dulu. Interface gateway, kita sedang GI 0/2. Kita kemudian tambahkan alamat IP-nya, IP add 192.168.2.1. Oke. 255
255.255.0 dan baru shutdown. Nah, ini belum kelar ya, tetapi harus perlu di routing lagi secara dinamis seperti router yang di awal ini. Dan kita keluar dulu. Nah, setelah itu baru kita akan mengkonfigurasikannya dengan menggunakan router dinamis menggunakan RIP. Kemudian perintahkan router RIP, terus versi 2 di 2. Oke. Dan network 192.168 terus titik 20.2.0, terus ini 20.0 yang alamat PC yang ini. Oke. Terus dan 1.0 untuk yang ini. Nah, setelah 3 ini baru kita no auto summary. Oke, baru keluar. Nah, yang IP network 192.168 ini menghubungkan yang sisi kanan yang ini. Kemudian yang 20.0 menghubungkan ke sisi yang laptop ini. Terus yang network 192.168.1.0 itu menghubungkan ke gateway yang ada di kiri ini, yang gateway menggunakan 3 Ethernet 0/1. Setelah itu kita uji coba dengan melakukan perintah ping di komputer yang ini. Kita melakukan perintah ping di terminal. Oke. Perintahnya ping alamat 192.168.10.2. Oke, dan ini dalam proses dulu. Nah, perintahnya ini berhasil. Coba, dan kita akan melakukannya di PC yang sebaliknya juga. Di sini kita buka terminal yang ada di sisi sini. Ping 192.20.2. Nah, setelah ini dapat melakukan ping, baru kita coba di gateway-nya ini 20.1, dan seharusnya bisa tuh down. Dan setelah kita selesai mengkonfigurasikan ini, kita akan mengkonfigurasikan di setiap router yang ini dengan cara yang sama seperti router 7 ini. Oke. Dan kita akan membuktikannya dengan membooting ke network yang sebelah ini, yang tidak kita routing ya. Kita ke 40.2. Tuh, masih bisa. Terus kita ke 30.2. Karena yang dilakukan tetap sama seperti router 7 ini. Di router 2 dan router 3 ini sama dilakukannya seperti cara merouting di router 7. Oke. Keunggulan dan kelemahan. Routing statik dan routing dinamis memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Routing statik, karena ia dikonfigurasi secara manual dan sederhana, maka routing statik tidak membebankan CPU karena tidak ada proses pertukaran update, sehingga kinerja router lebih konsisten. Dan juga routing statik lebih stabil karena jalur tidak berubah-ubah. Namun, ini menjadi kelemahannya. Routing statik tidak adaptif. Jika sebuah router mati, tidak ada mekanisme otomatis untuk menemukan rute alternatif seperti routing dinamis. Secara otomatis, maka routing dinamis lebih efisien dan cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Namun, routing dinamis memiliki kelemahan, yaitu beban CPU dan bandwidth yang tinggi, tidak seperti routing statik. Kesimpulannya, routing statik lebih cocok untuk jaringan yang sederhana karena kita mendapatkan kontrol penuh dan lebih mudah untuk dikonfigurasi. Sedangkan routing dinamis lebih cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks karena routing dinamis menggunakan protokol agar router dapat bertukar informasi secara otomatis dan memperbarui tabel routing saat terjadi perubahan jaringan, dan juga dapat mencari rute terbaik untuk mengirim data. Pada akhirnya, penggunaan routing disesuaikan dengan kebutuhan jaringan masing-masing.